Saudara sekalian, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Saya undang saudara untuk berdiri. Saudara, mari kita membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai 21. 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang telah dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk sujud kaki. Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara sekalian. Kejadian 50 ayat 20 saya akan bacakan sekali lagi. Memang kamu telah mereka-rekakan atau telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya atau merencanakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara sekalian, di dalam kekristenan ada orang-orang Kristen, ada pengkhotbah-pengkhotbah, ada gereja-gereja yang mengajarkan, yang menekankan satu prinsip anak raja, teologi anak raja. Kita ini anak raja, Allah kita Allah yang perkasa. Oleh karena itu kita harus hidup dan menuntut mujizat setiap hari. Setiap hari kita harus hidup dari mujizat demi mujizat Tuhan. Bahkan di Indonesia ada seorang hamba Tuhan yang besar yang mengklaim telah naik, bukan naik haji saudara sekalian, naik surga dan turun dari surga berkali-kali saudara sekalian. Luar biasa. Paulus saja kayaknya cuma satu kali itu. Ya, entah itu penglihatan atau itu peristiwa yang dialami sesungguhnya oleh dia. Tapi untuk itu aja dia dikasih duri, itulah benda, sehingga menderita seumur hidupnya karena durinya nggak dicabut oleh Tuhan. Tapi pendeta ini mengatakan telah naik turun surga berkali-kali. Wah, saudara sekalian, luar biasa. Saya berpikir, apakah ini satu kehidupan Kristen yang realistis? Saudara sekalian, kalau kita membaca kisah kehidupan Yusuf, rupanya tidak seperti yang dialami oleh orang-orang yang menganut teologi anak raja atau apapun juga namanya tadi, saudara sekalian. Perhatikan bahwa di dalam kehidupan Yusuf itu diwarnai oleh
oleh berbagai macam penderitaan, kegetiran, kepahitan. Bahkan boleh dibilang, selain kemampuan menafsirkan mimpi, kita tidak melihat adanya satu mujizat yang spektakuler. Semacam misalnya Yusuf memecah-mecahkan roti kemudian bisa menjadi ribuan. Tidak ada, saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian, ada saat-saat, bahkan mungkin banyak kali di dalam kehidupan kita, itu ada banyak hal yang melanda kehidupan kita, yang sepertinya tidak mengenakan, yang sepertinya di luar kontrol atau kendali kita, bukan? Ketika seseorang yang kita kasihi itu didiagnosa dengan penyakit yang terminal, kanker misalnya, tidak mengenakan. Dan banyak orang Kristen yang mengalami hal semacam ini. Ketika seseorang yang sangat kita kasihi ternyata meninggal di dalam satu tragedi yang mengenaskan secara tiba-tiba, itu membuat hati kita sangat sedih, sakit, seperti dunia kita itu crumbling down, runtuh, saudara sekalian. Ada orang-orang Kristen yang bekerja keras, yang setia, yang jujur, tapi yang kemudian disisihkan di dalam lingkungan kerjanya karena kejujurannya, karena ingin memelihara integritas diri, bahkan sampai di PHK. Seorang teman saya, kami satu seminari, ayahnya itu bekerja di Pertamina, tapi ayahnya adalah seorang yang jujur. Dimusuhi oleh teman-temannya, tidak dikasih pekerjaan apa-apa. Dia setiap hari masuk kantor, tapi tidak ada pekerjaan, memang dibuat sedemikian rupa, saudara sekalian. Saya tidak tahu akhirnya bagaimana. Orang Kristen alami hal yang semacam ini. Yusuf mengalami hal semacam ini. Sejak umur 17 tahun, selama 13 tahun dia mengalami berbagai macam peristiwa yang pahit. Nah, saudara sekalian, bagian yang kita baca tadi itu terjadi setelah Yusuf itu diangkat oleh Tuhan. Ketika terjadi rekonsiliasi dan kemudian hubungannya dengan baik, saudara-saudaranya ini masih was-was, masih punya kekhawatiran, masih punya kecurigaan bahwa ini Yusuf memperlakukan kita kayak gini ini karena ada papa kita, karena ayah kita masih hidup. Tapi nanti kalau ayah kita yang sudah tua itu berpulang, meninggal dunia, dia pasti berubah sikap. Dia pasti akan balas dendam karena hal-hal buruk yang kita lakukan kepadanya. Dan kemudian entah melalui kurir atau surat, mereka itu sepertinya mengarang satu cerita bahwa ayahnya yang berpesan begini-begini, jangan begini-begini. Dan Yusuf dikatakan menjadi sedih, saudara sekalian. Nah, dari situlah muncul, dari konteks itulah muncul apa yang dikatakannya di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 tadi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oleh karena itu, maka judul khotbah saya kasih bagaimana kita hidup menurut prinsip K50-20 atau G50-20. Hidup menurut prinsip Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara sekalian, Kejadian 50 ayat yang ke-20 itu sebenarnya merupakan satu ringkasan dari sebuah pengajaran atau doktrin Kristen yang utama, yaitu doktrin predestinasi. Saudara sekalian, saya akan jelaskan ini secara singkat. Doktrin predestinasi itu adalah satu keyakinan iman yang mengatakan bahwa Allah itu
telah tahu segala sesuatu sebelumnya. Dan Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa ini, itu merancang rancangan-rancangan untuk setiap orang secara pribadi maupun gereja ataupun hal yang lain. Dan di dalam dia merancang itu, dia mengarrange, menata, mengatur segala sesuatu, hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa, hal-hal yang common, untuk kemudian diarahkan sehingga rencananya itu bisa terlaksana. Dan biasanya doktrin predestinasi ini, saudara sekalian, yang ditekankan adalah hal-hal yang biasa. Memang di dalamnya bisa terlibat adanya mujizat. Tetapi di dalam doktrin predestinasi ini atau pemeliharaan Allah ini, yang ditekan adalah bagaimana Allah itu bisa arrange situasi kehidupan, bisa arrange relasi kita dengan orang-orang yang sangat lazim, yang sangat biasa, sehingga bisa menjadi berkat, sehingga bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Dia. Saudara sekalian, inilah yang terrefleksi dari perkataan Yusuf. Inilah yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11 tadi dan Roma 8 ayat yang ke-28 itu. Nah, saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan predestinasi. Saudara, kalau kita membaca beberapa bagian Alkitab berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu, di situ kita bisa belajar secara jelas bagaimana Allah itu bekerja melalui providensianya. Nah, saudara sekalian, maaf saya tadi bilang predestinasi, providensia Allah, saya salah sebut. Nah, saudara sekalian, kalau saudara melihat misalnya di dalam kitab Esther, tentunya kita tahu cerita kitab Esther, bukan? Bagaimana seorang gadis Yahudi biasa akhirnya bisa diangkat menjadi seorang ratu kerajaan Persia. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan kitab Esther, saudara tidak akan mendapatkan nama atau kata Tuhan itu disebut. Tidak ada. Yahweh, Tuhan, Allah itu tidak ada disebut di dalam kitab Esther. Kalau kita membaca cerita Esther, kita tidak mendapati adanya mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam kisah kitab Esther ini. Yang kita lihat itu sepertinya satu cerita yang lumrah, yang biasa, yang di dalamnya itu banyak kebetulan-kebetulan. Tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat itu semua mengarah kepada satu goal. Goalnya apa? Karena pada waktu itu orang Yahudi sedang mengalami satu ancaman yang luar biasa. Mereka mau dibunuh, mereka mau dibantai atau semacam ethnic cleansing oleh seorang yang bernama Haman. Nah, segala sesuatu di dalam peristiwa di dalam kitab Esther itu rupanya dirancang oleh sang aktor di belakang layar untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, dan itu terjadi. Inilah yang disebut dengan providensia Allah itu. Menarik sekali, saudara sekalian, ada seorang yang bernama Peter Fleck. Di dalam sebuah tulisannya di majalah Christianity Today, volume 34, yang judulnya The Blessing of Imperfection, dia menulis begini, saudara sekalian. Coincidences atau kebetulan-kebetulan itu are God's way of remaining anonymous. Jadi kebetulan-kebetulan yang kalau kita lihat di dalam kitab Esther itu ada banyak, itu menurut Fleck adalah cara Allah bekerja, namun dia tetap di belakang layar, tetap anonimus. Kalau kita melihat kitab yang lain, nah, tokohnya juga wanita, itu kitab Rut. Saudara sekalian, kitab Rut itu menceritakan bagaimana
perjuangan seorang mertua dan seorang menantu untuk bertahan hidup setelah mengalami berbagai macam peristiwa pahit. Kita tahu Naomi dan Elimelek pindah ke Moab karena adanya satu kelaparan yang begitu dahsyat di tanah airnya. Ketika sampai di Moab, keluarga yang kaya ini akhirnya menerima kenyataan pahit. Elimelek, suaminya, meninggal dunia. Kemudian anak-anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab juga satu persatu meninggal dunia. Meninggalkan Naomi miskin, tidak punya apa-apa, dan kemudian memutuskan pulang kembali ke tanah airnya. Dan saudara, kalau saudara memperhatikan cerita ini, saudara sekalian, tidak ada mujizat di dalam kitab Rut. Kalau saudara baca kitab Rut seperti kisah roman, kisah percintaan yang begitu manis, yang berakhir dengan satu happy ending, saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, tahukah bahwa di dalam kisah Rut ini pun juga terjadi banyak kebetulan-kebetulan di mana sang aktor adalah Tuhan sendiri telah merangkai segala sesuatu. Dimulai dari penderitaan Naomi ketika dia mau pulang kembali. Kemudian kita melihat bagaimana Rut bersikeras untuk cling to Naomi. Bagaimana Rut mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dan itu ditepatinya. Di dalam kitab Rut kita melihat bagaimana kemudian Rut sang menantu mengasihi Naomi mertuanya. Ini aneh saudara sekalian ya. Secara umum biasanya orang bilang kalau menantu laki dengan mertua laki atau perempuan masih bisa getting along. Tapi kalau menantu perempuan sama mertua perempuan, ya betul ya, orang banyak gitu. Dan memang kenyataannya adalah cukup banyak. Banyak yang jong, banyak yang nggak cocok. Tapi di dalam kitab Rut ini kita melihat bagaimana menantu perempuan itu betul-betul care dan kasih kepada mertua perempuan, sementara mertuanya ini juga care terhadap menantunya ini. Suatu hari Rut itu cari gandum dan kemudian dikasih makan roti, dia sisakan itu, dia tidak makan semua untuk Naomi sang mertua. Dan Naomi yang melihat, aduh, menantuku ini nggak punya suami, mungkin masih relatif muda, dia berusaha untuk mencarikannya. Nyata di dalam kitab Rut itu disebut mujizat atau disebut Allah, nama Allah. Tapi kita melihat ada tangan yang tidak kelihatan yang luar biasa yang merangkai semua peristiwa pertemuan dan akhirnya menghasilkan satu ending. Rut menikah dengan siapa? Boaz. Saudara, kalau kita melihat di dalamnya ada satu rencana Allah yang jauh lebih agung. Karena apa? Karena Rut ini akhirnya menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Inilah cara Allah, saudara sekalian, untuk mencampok, menginclude orang yang bukan Yahudi ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Sehingga jelas Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, bukan untuk orang Yahudi, karena di dalam darahnya itu mengalir darah yang non-Yahudi. Inilah providensia Allah. Nah, saudara sekalian, dalam kisah Yusuf jelas sekali bagaimana Allah itu bekerja. Nah, kita sebagai anak Tuhan, saudara sekalian, harus memahami dan harus kemudian hidup di dalam realita providensia Allah ini, saudara sekalian. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kecil hati kalau di dalam hidup kita itu kita tidak pernah mengalami mujizat seperti yang didefinisikan oleh orang-orang Kristen yang lain, saudara sekalian. Ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, ada pendeta yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tapi seumur hidupnya dia tidak pernah mengalami mujizat dalam hal yang dramatis, yang spektakuler. Bahkan di dalam hidupnya dia mungkin mengalami begitu banyak pergumulan, tantangan, tapi dia tetap bisa setia. Saudara sekalian, hidup Kristen tidak memerlukan mujizat sebenarnya.
Walaupun Allah bisa melakukan hal itu untuk satu tujuan yang sangat khusus. Hidup kita itu perlu menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Hidup kita sebagai orang Kristen perlu percaya providensia Allah. Kita perlu bahwa di dalam kita percaya providensia Allah itu, kita tetap akan melihat hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak mengenakan di dalam dunia ini, bahkan mengalaminya. Kita yang harus percaya providensia Allah di dalam hidup kita, kita harus juga mengakui bahwa hal-hal yang menyakitkan itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi kita meyakini bahwa di dalam semuanya itu God is working. Allah itu sedang bekerja. Dan Allah yang sedang bekerja itu tidak perlu dituntut untuk melakukan mujizat yang dramatis di dalam kehidupan kita. Ayub, apakah tidak mengalami kehadiran Allah, saudara sekalian? Mengalami di tengah-tengah penderitaannya. Apakah Ayub melihat mujizat dari Allah? Tidak, saudara perhatikan. Dia sakit berat, dia mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Ketika dia dipulihkan, kita tidak membaca itu melalui mujizat. Mungkinan besar dia sembuh melalui satu peristiwa yang alamiah. Dan kemudian Tuhan mengangkat dia kembali setelah dia sembuh, sehingga dia bisa memperoleh harta benda yang lebih banyak, memperoleh istri dan anak-anak lagi. Tapi kita melihat di situ karena apa? Karena adanya tangan Tuhan yang bekerja. Kita sebagai anak Tuhan perlu hidup di dalam pemahaman dan kesadaran providensia Allah ini. Tetap ada kejahatan, saudara, di dalam dunia walaupun kita percaya providensia Allah. Ini sedikit intermezzo ini. Ini dari YouTube, dari Facebook ini, saudara sekalian. Konon dikatakan bahwa Amerika itu telah menciptakan satu robot kecil yang bisa punya kamera yang bisa mendeteksi maling, copet. Dilepas di Washington katanya 40 orang pencuri pencopet itu bisa terdeteksi dan ditangkap. Luar biasa. Dilepas di Tokyo 30 orang pencopet terdeteksi dan ditangkap, saudara sekalian. Luar biasa robot ini. Nah, terakhir ada yang punya ide ini kalau diterapkan di Indonesia hebat. Lepas di Tanah Abang, saudara sekalian. Tidak berapa lama hilang robotnya, saudara sekalian. Ya, itu hidup memegang konsep ajaran providensia Allah tetap bisa mengalami hal-hal yang jahat di dalam dunia ini. Nah, saudara sekalian, prinsip di dalam Kejadian 50-20 itu harmonis dengan Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah itu bukan Allah yang indifferent. Allah itu bukan Allah yang acuh tak acuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang saya melihat indah itu adalah ketika kita di dalam waktu berapa? 1 tahun ya. 1 tahun lebih itu secara jemaat mengalami berbagai macam peristiwa yang baru lalu. Saudara sekalian, saya mau tanya saudara yang terlibat, bagaimana perasaan saudara ketika itu? Ya, oh, nggak enak, betul, nggak enak. Kita berdoa, kita berpuasa. Kadang-kadang kita melihat ada setback di dalam case itu, bukan? Loh, kita sudah berdoa, berpuasa, kita merasa kita yang benar, ternyata kok mengalami hal yang semacam ini. Sepertinya kita akan mengalami satu kekalahan ini. Bagaimana? Mungkin ada di antara kita yang mengatakan Allah ini acuh tak acuh. Bagaimana Allah ini kok diam saja? Saudara sekalian, Roma mengatakan Allah tidak acuh tak acuh. Allah tidak diam. Allah tetap memperhatikan kita. Allah tetap melakukan sesuatu, mengarrange segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi kita semua.
Allah bukan Allah yang berdarah dingin, yang melihat anak-anaknya di dalam pergumulan dan tidak melakukan apa-apa. Di dalam kehidupan Yusuf mungkin seperti inilah yang terjadi. Mungkin Yusuf pernah mengalami ketika dia difitnah oleh istri Potifar, ketika dia kemudian masuk di dalam penjara. Dia ketemu juru minuman dan juru makanan raja, bukan? Yang ditolong oleh dia, ditafsirkan mimpinya, dan kemudian terjadi. Kalau saudara perhatikan kepada sang juru minuman itu, Yusuf mengatakan seperti memohon, begging, kalau engkau sudah dibebaskan, ingatkah aku, bebaskan aku. Apa yang terjadi itu, saudara sekalian? Setelah sang juru minuman itu diangkat di dalam posisinya kembali, Yusuf dikatakan dengan jelas dilupakannya, dan itu terjadi selama 2 tahun. Saudara, saya bayangkan kalau saya itu berbuat baik kepada seseorang, kemudian dilupakan, itu sakit luar biasa. Sakitnya luar biasa, saudara sekalian. Saya membayangkan mungkin Yusuf mengalami hal yang semacam ini. Harap dia tidak berkata, engkau melupakan aku Tuhan, engkau acuh tak acuh. Saudara, Roma 8:28 mengatakan Allah tidak acuh tak acuh. Allah memperhatikan setiap langkah kehidupan saudara. Oleh sebab itu pagi ini, kalau ada di antara saudara yang sedang dalam pergumulan tertentu, saudara yang mengalami gencetan-gencetan di dalam hidup, saudara yang mengalami doa-doa saudara yang sudah saudara panjatkan bertahun-tahun sepertinya menghantam atap dan tidak kemana-mana. Sepertinya Tuhan itu diam. Saudara sekalian, jangan kemudian menjadi tawar hati dan mutung dan menjauh dari Tuhan dan bilang, Tuhan, engkau acuh tak acuh, engkau jahat. Tidak, saudara sekalian. Tuhan baik. Apa yang terjadi di dalam case GKI Monrovia adalah salah satu bukti yang kita kemudian bisa imani dan pegang. Itu juga akan dilakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara sekalian, Allah itu bekerja merangkai segala sesuatu untuk kebaikan saudara dan saya, untuk hal yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan melalui providensianya. Saudara sekalian, ada satu cerita. Seorang anak kecil dengan ibunya itu sering berbelanja ke sebuah toko. Belanja beras, belanja makanan-makanan dan lain sebagainya. Nah, sang pemilik toko ini seorang yang generous. Setiap kali mereka habis berbelanja, dia selalu bilang sama anak kecil itu, "Nak, ambil permen yang di toples itu. Kamu boleh raup 1 genggam, kamu bawa." Anak kecil ini selalu tidak mau mengambil sendiri. Kemudian selalu pemilik toko itu yang meraup permen itu dan kasih kepada dia. Ibunya heran, saudara sekalian. Ibunya heran. Kenapa sih kamu kok semacam ini itu? Kurang ajar, nggak tahu aturan. Anaknya ini kemudian menjawab, Mama, bukan karena itu. Sebab kalau saya ngambil, tangan saya kecil, Mas. Tapi kalau dia yang ngambil, tangannya gede itu, jarinya panjang-panjang. Sekali ngeraup, serep, itu mungkin 3-4 kali kalau saya ngeraup. Tahu saudara sekalian ya, tahu arahnya. Tuhan itu sedang bekerja untuk yang terbaik bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika dalam suatu pergumulan atau menanti sesuatu yang kita doakan bertahun-tahun, jangan mencoba untuk mendahului Tuhan. Jangan mencoba untuk mempercepat waktu Tuhan. Seperti Sarah, ketika Abraham sudah dikasih janji sama Tuhan, engkau akan punya anak pada hari tuamu, tapi setelah bertahun-tahun tidak ada realisasinya. Si Sarah mulai berpikir kreatif. Kalau begitu begini aja, ini saya punya hamba, menurut tradisi memang boleh. Hamba saya ini cabut lah,
wajahnya. Bodinya juga ya begitu. Saudara sekalian, ayo kamu kawini dia, anaknya akan menjadi anak kita. Nah, kita punya keturunan, mempercepat janjinya Tuhan, membantu Tuhan menggenapkan janjinya. Memang terjadi saudara sekalian, kalau kucing dikasih keju mana menolak, ya kan? Abraham ya sudah mau aja, tapi yang lahir siapa? Ismail. Itu bukan membantu mempercepat masalah, menyelesaikan masalah, itu bisa membuat apa? Masalah yang lebih besar lagi sampai sekarang, saudara sekalian. Karena keturunan Ismail dan keturunan Ishak itu seperti kucing dengan anjing, saudara, seperti air dengan minyak. Saudara sekalian, mari kita itu melihat Allah itu Allah yang baik, yang selalu memperhatikan kita. Dia selalu memiliki rencana yang terbaik untuk kita, untuk saudara dan saya. Hanya saja kita perlu dikatakan kita tahu bahwa Allah itu bekerja. Tahu di sini itu bukan tahu secara knowledge, itu adalah tahu dalam arti kata kita beriman kepada Allah dan memegang janji Allah. Itulah tahu di dalam Roma 8 ayat 28 ini. Saudara, itu yang harus menjadi sikap kita. Di dalam kita itu hidup di dunia ini di bawah naungan providensia Allah. Kita tahu melalui iman. Nah, saudara, inilah hidup menurut Kejadian 50 ayat yang ke-20 itu. Kita melihat bahwa Allah itu ada di balik segala sesuatu. Meskipun mujizat tidak kita alami dalam hidup kita, itu bukan berarti Allah tidak mampu untuk merangkai segala sesuatu secara alamiah untuk tujuan sempurna yang sudah dirancang Dia, baik untuk kita secara pribadi maupun untuk gereja kita. Sebab itu saudara sekalian, mari pada pagi ini kita mau mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, bahwa Allah adalah Allah yang sedang merancang hal-hal yang baik untuk kita semua. Ada catatan kecil, untuk kita semua yang apa? Yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Kalau saudara sebagai anak Tuhan itu tidak mengasihi Tuhan, saya nggak tahu Tuhan bisa bekerja sesuatu. Tapi ini adalah salah satu syarat yang Tuhan kasih. Kita menjadi anak-anak yang takut akan Dia, menjadi anak-anak Tuhan yang berusaha untuk mengasihi Dia, menjadi anak-anak yang berusaha untuk melayani Dia. Saudara sekalian, di Family Harvest kita sedang melakukan program 3-in-1, yaitu satu orang atau satu keluarga di dalam waktu 1 tahun itu berusaha untuk mendekati satu orang. Hopefully by the grace of God, pada akhir program orang itu bisa dibawa kepada Kristus dan bergabung dengan gereja. Saudara sekalian, di dalam melakukan ini perlu berpegang pada providensia Allah. Karena untuk menjangkau itu tidak mudah. Menjangkau orang untuk Kristus itu peperangan rohani. Perlu persistensi. Perlu bersandar bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Saudara sekalian, saya tidak tahu program di sini, tapi saya percaya dengan bersandar pada providensia Allah, kita juga satu hari bisa melihat bangku-bangku yang kosong ini terisi kembali. Saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meniru teladan Yusuf. Dia bisa melihat perjalanan hidupnya di masa yang lalu. Walaupun itu diwarnai oleh berbagai macam penderitaan, walaupun diwarnai oleh berbagai macam hal yang tidak enak, yang membuat dia tawar hati, yang mungkin membuat dia bertanya-tanya dan berteriak kepada Tuhan. Tapi dia bisa melihat bagaimana jejak Allah ada di dalamnya untuk membawa kebaikan bagi dia. Sehingga dia bisa bersikap positif kepada saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada dirinya dengan sengaja. Dia mengampuni saudara-saudaranya kembali. Dia memelihara saudaranya kembali. Walaupun sampai akhir dia disalah mengerti, tapi dia meyakinkan mereka akan kemurnian
itikat baiknya itu. Saudara sekalian, orang yang semacam ini adalah orang yang sungguh-sungguh akan bisa mempermuliakan Tuhan, yang akan bisa mengalami Tuhan dengan segala kebaikannya, dengan segala kelimpahannya. Maukah saudara dan saya pada pagi hari ini? Amin.